Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan Pak Rusdi Mase dan Pak Sudin, teman-teman Komisi 4, Pak Sekjen, para Dirjen dan juga jajaran Kementerian Pertanian yang hadir, para Dirut BUMN, ada dari Pupuk, Pak Buas, Bulog, dan yang lain sebagainya. Yang pertama terkait PMK. Kementerian Pertanian menargetkan akhir 2022 ini PMK akan zero case. Mungkin spiritnya itu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, sesuai dengan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, optimisme ini sah-sah saja, Pak. Tapi mohon maaf, optimisme ini juga harus berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Kalau merujuk pada penelitian Universitas Gadjah Mada, mereka katakan bahwa PMK ini virus jenis RNA yang dianggap luar biasa berbahayanya. Selain jenis RNA yang bisa bermutasi, PMK ini juga airborne disease. Kita udah diskusi berkali-kali soal ini. Anggaran yang disiapkan ada sekitar 3, sekian T dari dana PEN dan juga dari automatic adjustment yang dikembalikan. Pertanyaan kami, Pak, ini optimisme ini lahir dari mana? Kalau kita lihat sekarang udah Agustus, mau besok September, terus bapak-bapak bicara bahwa akan zero case di akhir 2022 ini, kami kok skeptis dan pesimis, Pak. Hari ini sudah 24 provinsi yang mengalami ini. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, NTB. NTT ke timur ini masih relatif aman. Ingat, kata kuncinya adalah jenis virus RNA bermutasi dan airborne disease. Apakah vaksin cukup efektif, Pak? Data-data ditampilkan lewat Siaga, PMK, Crisis Center, dan seterusnya kami sudah lihat. Tetapi tanpa strategi yang tepat, dana 3 triliun ini juga bisa akan sia-sia, Pak. Sebelum ini PMK ini kita baru bisa mengatasinya 100 tahun. Kok over percaya diri nih Kementerian Pertanian? Tolong yakinkan ke kami bahwa yang bapak-bapak lakukan ini akhir 2022 akan zero case. Kalau tidak tercapai, bagaimana? Yang kedua, saya bicara soal sapi Sumba Ongol. Ervan, tolong kasih keluar itu foto yang... Kenapa saya tidak yakin soal PMK ini? Mohon maaf, urus sapi Sumba Ongol aja jauh dari profesionalisme, Pak. Awalnya dibilang 500 ekor, turun 250. Ini sudah 4 kontraktor, 4-4-nya ini tidak bisa kerja dan gagal. Deadline-nya 22 Agustus kemarin. Target 250, yang masuk 84 ekor, 1 ekor mati. Tinggal 83 ekor. Tanggal 11 Agustus kemarin saya kirim TA saya ke sana, foto-foto buat video, ini laporannya, Pak. Jadi kontrak tender itu sudah berakhir 22 Agustus. Ini bagaimana nih kelanjutannya, Pak? Kenapa ini bisa terjadi? Berdasarkan harga perkiraan sendiri untuk sapi Sumba Ongol betina itu sekitar 13,4 juta. Pemenang tender ini menang dengan memberikan penawaran terendah 79% dari HPS, sekitar 10,6 juta. Lalu pemenang tender ini membeli sapi Sumba Ongol dari penyedia lokal seharga 9,75 juta.
Empat kontraktor ini nggak ada orang NTT-nya, Pak. Dari Jawa Barat, dari NTB, dari luar semua. Hasilnya nihil. Belum lagi kalau terkait PKH, ini kan kita bicara vaksin nih. Sapi nih, PMK. Kemarin ASF yang menimpa babi, sampai hari ini nggak ada vaksinnya. Cerita serum yang diuji coba berapa kali juga kita juga kabur. Saya omong fakta loh, Pak. Itulah yang membuat saya tidak yakin akhir 2022 ini akan zero case. Karena apa? Ya, inilah rekam jejak pekerjaan. Ini rekam jejak. Apa yang membuat kita bisa yakin, Pak, bahwa bapak mereka ini kerja profesional? Yang berikut, saya hampir 3 tahun jadi DPR di sini. Mohon maaf, berkali-kali saya minta, Pak, bisa nggak aspirasi saya babi aja? Karena babi bagi NTT itu identitas, mulai dari lahir, berkembang, dan mati pakai babi. Saya bingung, Kementerian Pertanian itu menanggapi babi itu seperti apa ya? Nggak pernah saya dapat 1 ekor babi pun untuk aspirasi. Yang ada dibilang, Pak Ansi bisa nggak kambing aja atau domba? Loh, saya mau babi. Kenapa ini? Itu soal PKH. Yang kedua, di sini saya lihat ada dirjen baru, Dirjen Perkebunan, Pak Andi. Terus terang, saya harus bicara terbuka. Pak Andi ketika jadi direktur banyak membantu, saya kira anggota ya, Direktur Alsintan ya. Kami ini turun ke lapangan, orang rasa Ansi Lema hebat karena bagi-bagi traktor, bagi-bagi macam-macam. Padahal yang hebat Kementerian Pertanian. Saya beri apresiasi soal itu. Terus terang, Pak, dibandingin mitra kerja kami yang lain, Kementerian Pertanian, oke. Tetapi kritisi, evaluasi tetap harus kami lakukan. Pak Andi, sekarang Anda adalah Dirjen Perkebunan. Kami ingin tahu, apa ya yang ada dalam kepala Pak Andi terkait dengan sektor perkebunan ini. Saya ambil contoh, misalnya kopi, jambu mente, coklat. Ini adalah komoditi-komoditi yang sebenarnya bisa kita kembangkan. Tetapi kalau kita lihat, usianya rata-rata di banyak tempat ini sudah sangat tua, Pak. Maka butuh peremajaan. Nah, kami ingin dengar dari Dirjen Perkebunan, sehingga kemudian kita juga bisa melihat apa agenda pemberdayaan, pendampingan, terutama terkait dengan petani perkebunan ini yang bisa kita dorong. Juga soal sawit, Pak. Kami bertemu dengan teman-teman lintas komisi, mereka itu bicara soal dana peremajaan sawit yang tidak ada di para petani sawit kita. Nah, ini apakah Pak Andi punya kiat untuk bisa mendorong ini supaya bisa lebih baik? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya sampaikan mohon maaf sekaligus terima kasih. Saya kembalikan. Berkait dengan PMK, nanti kami mohonkan Dirjen Peternakan untuk bisa mendetailkan sekali lagi. Tadi yang paling krusial adalah pertanyaan apa yang dimaksud dengan zero case itu. Kalau saya tadi tangkap dari Pak Ansi Lema, itu memang setelah zero case itu bukan berarti virusnya tidak ada. Jadi zero case itu artinya yang sakit itu dipotong, yang sakit itu disembuhkan. Jadi ada 2 jurus untuk mengatasi PMK ini. Jurus yang pertama adalah peningkatan imunitas dan pengobatan, yang kedua adalah dipotong. Nah, dan itu semua sudah difasilitasi di dalam anggaran tambahan yang 3,48 triliun tersebut. Salah satu di antaranya yang terbesar adalah vaksin, kemudian juga operasionalisasi vaksin, kemudian juga yang kaitannya dengan operasionalisasi untuk kegiatan pengawasan dan lainnya. Ini yang Bapak Ibu sekalian berkait dengan PMK, nanti Pak Dirjen PKH supaya menambahkan untuk itu. Kami persilakan, mungkin pendek-pendek aja. Terima kasih Pak.
pimpinan dan segenap anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati. Yang pertama kami sampaikan soal data. Saat ini untuk PMK sudah satu data, Pak. Baik itu di BNPB maupun di Kementerian Pertanian dan bahkan di kementerian terkait lainnya. Dan setiap saat bisa diakses melalui link Siaga PMK. Itu setiap hari kita update. Kalau tadi ada yang menyampaikan bahwa data yang disebutkan oleh dinas setempat berbeda, sekali lagi kami sampaikan bahwa data itu diinput oleh dinas masing-masing. Jadi kalau berbeda berarti dia tidak menginput data itu. Jadi yang kami pakai adalah data hasil verifikasi dari provinsi. Dan itu sama semua datanya, Pak. Yang kedua terkait dengan Vaskin Puspetmas seperti yang ditekankan Pak Ketua tadi, jadi insya Allah baru tanggal 28 Agustus kemarin telah selesai untuk uji kelayakan vaksin yang diproduksi oleh kita sendiri. Dan saat ini mulai sudah tersedia seat untuk 2 juta dosis. Saat ini dalam proses untuk bottling. Dan insya Allah dalam September teman-teman bisa, seluruh anggota bisa melihat kalau jika ada kunjungan ke sana untuk melihat itu. Ini masih produksi dengan kekuatan sendiri dengan fasilitas yang ada. Makanya jumlahnya masih sedikit. Sehingga opsinya adalah bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan, menambah kapasitas produksi, atau kita support Puspetna full untuk menyiapkan sarana dan prasarananya sendiri. Kemudian untuk penggantian ternak, jadi skemanya itu sangat sederhana Bapak sekalian. Hanya petugas lapangan menginput ke data Siaga PMK atau Isiknas. Lalu otoritas veteriner mengusulkan ke provinsi untuk direkap dan selanjutnya dikirim ke pusat. Sampai saat ini baru Provinsi Bali yang mengirimkan data. Provinsi lain belum. Dan Pak Sulapit katakan tadi hanya untuk daerah hijau. Justru daerah hijau tidak ada, Pak. Karena daerah hijau tidak ada kasus. Yang ada itu kasus daerah merah. Jadi daerah hijau itu sekali lagi tidak ada permintaan karena memang tidak ada kasus di situ. Dan pemerintah telah menyediakan untuk 15.000 ekor. Dengan rincian sapi kerbau 10.000, kambing domba 1,5 juta dan babi 2 juta. Jadi tinggal disampaikan ke kami untuk siap pembayaran. Untuk bumper khususnya di Dapil, memang di awal-awal PMK kami meng-hold untuk ruminansia. Dan dengan melihat kondisi PMK alhamdulillah sudah sangat signifikan menurun, maka kami telah membuat juknis yang baru bahwa sudah boleh dengan catatan minimal telah divaksin ternak tersebut 1 kali. Yang kedua adalah telah dilakukan uji PCR secara random. Ada nanti standarnya dari masing-masing daerah terhadap itu. Dan Autovet mengeluarkan rekomendasi terkait hal itu. Jadi sudah bisa dijalankan dan saat ini teman-teman yang melakukan ini di UPT dan di dinas sudah sementara berjalan untuk pelaksanaannya. Kemudian kami perlu sampaikan juga Bapak sekalian bahwa anggaran untuk PMK itu tidak semua ada di pusat. Contoh obat, vitamin dan lain-lain itu telah kami alokasikan dalam bentuk anggaran APBN tugas perbantuan. Jadi Bapak Ibu tidak ada lagi alasan dinas itu kalau Bapak Ibu meminta obat. Karena kami telah menyiapkan seluruh, jadi sesuai dengan anggaran yang ada dengan rasionalisasi dengan jumlah ternak populasi yang ada telah kami berikan secara proporsional kepada seluruh provinsi melalui dana tugas perbantuan. Yang lain juga yang masuk dana tugas bantuan selain vitamin obat-obatan, kemudian ada logistik pendukung pengobatan juga ada. Kemudian rantai dingin kayak kolostorik yang dibawa oleh petugas ke lapangan untuk pengobatan dan vaksinasi. Operasional vaksinasi, ini juga mungkin mohon bantuan Bapak Ibu di daerah kalau mungkin ke Dapil untuk mendorong dinas segera membayarkan biaya operasional bagi petugas yang melakukan vaksinasi. Karena itu sudah ada ditempatkan dalam tugas dan beberapa anggaran lainnya yang telah kami alokasikan dengan tugas perbantuan.
Pak Ansi, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat tim kami lagi menyusun Pak exit strategi untuk pembebasan Indonesia terhadap PMK. Jadi 2022 itu Pak Ansi adalah penanganan. Karena pembebasan itu deklarasinya nanti bukan di kita, tapi di badan dunia, langkah-langkahnya harus kita ikuti, dan tim sudah disekarkan oleh Bapak Menteri itu menyusun exit strategi untuk bisa PMK Indonesia kembali bebas PMK. Mudah-mudahan draftnya dalam waktu dekat bisa kami sampaikan untuk mendapatkan masukan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terkait dengan Sumba Ongol Pak, sejak Bapak kemarin sampaikan ke saya di hari Senin, langsung kami turunkan tim Pak untuk ke sana. Pokoknya saya bilang ya harus selesai ini persoalan. Karena ini malu juga sama Pak Ansi ini udah yang kesekian kalinya tertunda-tertunda seperti itu. Dan terkait aspirasi babi, Pak Ansi jika ingin, karena kesepakatan kita di awal bahwa yang diutamakan adalah sapi, kerbau, kambing, domba. Unggas dan babi adalah opsional. Maksudnya siapa yang membutuhkan boleh, tapi tidak masuk ke dalam kesepakatan kita. Jadi kalau Pak Ansi babi boleh Pak. Saya kira itulah yang kami dapat sampaikan terkait dengan beberapa tanggapan, dan selebihnya akan kami sampaikan secara tertulis. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pimpinan, saya mau respon PKH. Terima kasih pimpinan. Tadi Pak Dirjen PKH ngomong exit strategi penanganan PMK sementara dibuat Kementan. 2022 akhir akan ada zero case. Kapan keluar panduan exit itu Pak? Tinggal 4 bulan lagi. 1. Lalu tadi definisi mengenai zero case itu dikatakan agak membingungkan sih. Dikatakan virusnya masih ada. Sementara deklarasi bebas PMK itu oleh PBB, bukan oleh negara kita. Ini permainan kata atau apa nih Pak? Lalu tadi di daerah hijau PMK, Pak Dirjen bilang tidak ada penanganan dan intervensi. Menurut kami harusnya di sana dilakukan mitigasi. Perlu kewaspadaan, perlu edukasi, perlu penguatan karantina keluar masuk distribusi sapi dan seterusnya. Ervan, tolong tampilkan lagi tuh. Saya omong nih pakai data. Ini saya kasih tunjuk. Ini semua aspirasi 2021 yang tidak terrealisir. Mana data satunya lagi? Ada 25 item. Yang kabur-kabur tadi kasih tunjuk. Pokoknya ada 25 item, Pak, yang tidak terrealisir. Saya ketika bicara di sini, Pak Dirjen PKH selalu ngomong, kami turunkan tim. Tetapi hasil konkretnya tuh apa, Pak? Ini semua tidak terrealisasi. Sudah dianggarkan. Pertanggungjawab keuangannya bagaimana? Perencanaannya seperti apa? Ini kalau dibilang ini menyalahi aturan pasti. Lalu uangnya bagaimana? Jaminannya apa? Sapi Sumba Ongol 83 ekor itu akan jadi 250. 22 Agustus sudah selesai. Mohon maaf, ini saya bertanya serius dan ingin mendapatkan jawaban yang serius, Pak. Kami tidak mengada-ada, Pak. Saya omong pakai data nih. Kalau hanya diberikan jawaban kami sudah turunkan tim, bukan itu. Solusinya apa? Apa yang bisa saya pegang? Karena sudah 4 kali kontraktor diganti. Itu satu kasus ya. Yang lain ini ada 25 kasus dan tidak terrealisir. Dan saya kira bukan cuma saya, periksa ini. Kakak Yesi juga enggak, Ibu Syadila, terus Pak Darori, Pak Guntur, enggak juga. Hoirudin. Ini kalau dihitung uang semua juga, mohon maaf nih Pak Dirjen. Kalau tidak bisa dijawab, waduh, gimana nih? Terima kasih. Baik, Kak Kasih. Saya kira jawabannya gampang sekali nih Kak Kasih. Semua yang tidak terrealisasi
di besok kita RDP Raker kan masih ada nih. Itu kan bisa aja kita lakukan pergeseran. Kira-kira begitu Pak Sekjen ya? Pak Bukan, Pak. Ini bukan soal semata terrealisasi atau tidak. Ini soal pola kerja, standar kerja. Lebih jauh lagi kalau saya mau ngomong, ini soal profesionalisme kerja. Kita bisa mengevaluasi dirjen ini kok. Kita lihat satu persatu. Kalau seperti ini polanya, saya yakin ke depan akan terjadi pengulangan. Dan tidak ada perubahan yang betul-betul berarti. Kalau sekedar berpindah lagi, hanya sekedar nanti kita omong kita ini lagi, itu 2021 Kakak Alin. Data itu 2021. Kalau 2022 masih jalan, ini saya nggak mungkin persoalkan. Itu 2021. Dan sekarang udah hampir tinggal 4 bulan 2022 berakhir. Ya mohon maaf, makanya kita ngomong PMK dari tadi, jujur aja lah. Saya skeptis dan meragukan. Kenapa? Karena pola kerjanya kayak begitu tadi. Tolong yakinkan saya bahwa bisa kerja lebih profesional dari itu. Itu udah pola kerja itu. Nggak bisa dibohongin. Siapakah saya? Saya itu adalah tergambar dari kualitas kerja. Terima kasih. Baik, makasih Kakak Aceh.